Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku serta ayah bunda yang selalu setia menemani putra-putrinya? Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, masih bisa bertatap muka pada pembelajaran PJOK kali ini bersama Ustadz Asep Gunawan. Baik, kakak Soli dan Soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, hari ini dalam PJOK kita akan melanjutkan pelajaran kita ke materi tema 2. Apa materi PJOK di tema 2? Materinya yaitu gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kakak Soleh dan Soleha dapat menjelaskan apa itu gerak lokomotor, apa manfaat dari gerak non-lokomotor, jenis-jenis gerak lokomotor, berikut contoh-contoh gerakan dari gerak non-lokomotor. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Apa itu gerak non-lokomotor? Kakak Soleh dan Soleha bisa baca, belajar. Gerak non-lokomotor adalah gerak dasar tidak berpindah tempat. Seperti yang pernah kita pelajari pelajaran sebelumnya, yaitu gerak lokomotor perbedaannya dengan gerak non-lokomotor. Apabila gerak lokomotor berpindah tempat, maka gerak non-lokomotor adalah gerak dasar yang tidak berpindah tempat. Apa maksudnya, Ustaz? Apakah seperti gambar berikut ini? Kalian perhatikan baik-baik, ada 3 video atau gambar yang akan Ustadz perlihatkan. Nah, ini adalah Naruto bersama teman-temannya yang sedang berlari. Menurut kalian, apakah ini yang disebut gerak non-lokomotor? Betul, ini bukan gerak non-lokomotor. Kenapa? Karena berlari menyebabkan berpindah tempat. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah gerak dasar yang tidak berpindah tempat. Lalu seperti apa, Ustaz? Apakah seperti ini? Yang berdiri diam, tidak berpindah tempat? Ataukah seperti ini? Seorang anak laki-laki yang sedang melakukan pemanasan, mengangkat kakinya, kemudian meliupkan badannya ke kiri dan ke kanan. Menurut kalian, yang manakah yang dimaksud dengan gerakan non-lokomotor? Apakah gambar nomor 1 ataukah nomor 3? Betul ya, bagi kalian yang menjawab gambar nomor 3 itu betul. Kenapa, Ustadz, gambar 1 salah? Bukannya gambar 1 itu tidak berpindah tempat? Ya, karena gambar 1 itu diam. Sedangkan gerak lokomotor ada geraknya. Gerak dasar tidak berpindah tempat. Seperti halnya yang diperlihatkan oleh gambar nomor 3. Gambar nomor 3. Oke, paham bukan? Baik, kita lanjut. Berikutnya, kenapa kita harus mempelajari gerak non-lokomotor ini? Ada beberapa manfaat dari gerak non-lokomotor itu. Apa saja? Yang pertama,
mengembangkan kesadaran tentang suatu keberadaan anggota tubuh. Oh, ternyata tubuh kita bisa meliuk ke kanan dan ke kiri. Oh, ternyata tubuh kita bisa membungkuk ke depan dan ke belakang. Oh, ternyata tubuh kita bisa diayun. Kita menjadi sadar akan keberadaan anggota tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah melatih kecepatan dan ketepatan melangkah. Berikutnya, gerak non-lokomotor ini terdiri dari beberapa gerakan. Apa saja? Ada 4 gerakan yang termasuk gerakan non-lokomotor. Yang pertama, menekuk. Yang kedua, membungkuk. Yang ketiga, meliuk. Dan yang keempat, mengayun. Oke. Apa saja gerakan-gerakan menekuk? Contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, contohnya adalah menekuk leher. Seperti apa? Seperti ini. Menekuk leher ke kiri ataupun ke kanan, ke depan ataupun ke belakang. Yang biasanya kita lakukan pada saat pemanasan statis. Untuk apa? Untuk mengurangi cedera sebelum berolahraga dan juga untuk melenturkan otot-otot tubuh kita. Contoh berikutnya adalah menekuk tangan. Contoh gambarnya seperti ini, Kak. Tangan kita ditekuk. Berikutnya adalah menekuk kaki. Kaki atau lutut kita bisa tekuk kaki kiri maupun kaki kanan, ditekuk ke depan maupun ke belakang, ataupun ke samping kita bisa tekuk kaki kita. Baik, gerakan kedua masih ingat apa? Gerakan membungkuk. Ya, seperti contoh gambar berikut, ini adalah membungkuk ke depan. Badannya dibungkukkan ke depan. Dan juga contoh berikutnya adalah membungkuk ke belakang. Badannya dibungkukkan ke belakang. Badan ditarik ke belakang. Berikutnya, yang ketiga adalah gerakan meliuk. Apa contohnya? Contohnya yang termasuk gerakan meliuk adalah meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Seperti halnya kita melakukan atau bermain hula hoop seperti yang dilakukan oleh Doraemon ini. Apakah kalian bisa melakukan hula hoop? Saya yakin bisa ya. Yang terakhir, yang termasuk gerakan non-lokomotor adalah gerakan mengayun. Apa contoh-contoh gerakannya? Contoh gerakannya salah satunya adalah ayunan satu tangan atau lengan ke depan belakang seperti ini. Kemudian ayunan satu lengan ke samping seperti gambar ini. Kemudian ayunan satu lengan ke samping bersamaan seperti gambar ini dengan memindahkan berat badan. Kemudian ayunan dua lengan ke depan dan belakang. Kemudian ayunan dua lengan silang di depan di badan. Seperti halnya juga ketika kita mengayunkan tangan saat bermain lompat tali atau skipping seperti ini. Ataupun ketika bermain kasti, ketika kita memukulkan tongkat kasti ketika bola kasti datang. Itu termasuk gerakan mengayun. Oke, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Inilah pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan latihan soal yang
Ustadz akan share pada link di grup WA. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di grup WA. Atas segala kekurangannya, Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.